103,4 FM Radio Musik Asli Indonesia. Oke DV Mania, baik lagi di Siomay Siang Sore sama Tony. Siang hari ini di Tahukah Kamu Spesial yang ini Inspirasi dan Mandiri. Nah, kali ini kita bakal ngebahas nih dengan sahabat gizi community bantu atasi stunting di masyarakat lewat edukasi di media sosial nih. Dan sekarang di studio Bang Tony sudah bersama dengan Mbak Anugrah Novianti, Sarjana Gizi, Magister Gizi, dosen Prodi Gizi Universitas Esa Unggul, dan juga co-founder dari Sahabat Gizi Community. Selamat siang Mbak Novi, Mbak dosen ini, karena masih muda. Siang Mas Tony ya. Iya. Oke, siang Mas. Apa kabar nih Mbak Novi? Alhamdulillah sehat. Gimana perbaikan gizi untuk masyarakat Indonesia ini? Wah. Udah mengarah ke yang paling oke, apa masih banyak PR? So far sih sudah ada perubahan data ya, maksudnya ada penurunan untuk stunting dan obesitas juga, gitu. Karena masalah gizi kita ini masalah gizi ganda kan. Tapi ya tetap perlu adanya usaha-usaha tentunya intervensi gizi yang baik untuk masyarakat gitu. Jadi untuk membuat si angka ini makin turun gitu, masalah gizinya. Nah, stunting itu sendiri apa sih Mbak Novi? Oke, ini langsung mulai nih berarti. Oke, stunting nih mungkin udah sering denger juga ya. Ini para ibu mungkin nih yang lagi dengerin siaran kita hari ini sering kenal lah gitu. Kalau misalnya rajin ke puskesmas, ke posyandu itu pasti namanya ahli gizi atau misalnya bidan di sana pasti sering ngomong tentang stunting. Dikaitkan dengan sebenarnya gizi pendek gitu. Jadi pengukuran penilaian status gizi oleh anak gitu ya, pada anak biasanya nanti ditentukan apakah anak ini tinggi badannya sesuai dengan usianya atau tidak gitu. Tetapi ternyata tidak tentang itu aja gitu. Dia lebih luas daripada itu gitu. Tidak hanya tentang anak pendek nih berarti dia ada masalah gitu. Ya. Tetapi ternyata memang dikaitkan dengan kekurangan gizi gitu. Nah, ini juga berpengaruh nanti ke tingkat kecerdasannya, perkembangannya gitu. Jadi semuanya bisa mempengaruhi dia tumbuh kembangnya. Ini seru banget deh Feman ya, karena ada komunitas nih ya yang apa namanya? Kok ada gitu sebuah komunitas yang concern sama yang namanya perbaikan gizi gitu kurang lebih ya. Nah, namanya Sahabat Gizi Community. Ini ceritain dong latar belakangnya nih. Ini kok bisa kebentuk ini lucu banget sih. Iya, jadi keren. Ini komunitas ini kita bentuk bersama saya dan suami saya. Oke. Ya, jadi foundernya itu suami saya. Berawal? Memang backgroundnya itu dia bukan orang gizi, dia bukan dari kesehatan, dia sarjana ekonomi. Tapi dia concern juga. Kenapa ya? Dia sering menemukan dia sekarang bekerja di human capital management di salah satu multinational company lah ya di Indonesia. Nah, dia sering melihat gitu. Dia di bagian sumber daya manusianya ya. Ini kok ada beberapa yang kayak mudah menangkap informasi gitu kan, ada yang kayak susah banget gitu ya. Kayak dikasih kerjaan tuh kayak susah gitu nangkepnya padahal dijelasin berulang kali gitu. Nah terus ketika kita kayak pilotok yang namanya suami istri ya, kita ternyata pilotok tuh, ya ternyata ada masalah gizi di situ gitu, dan dia baru tahu dan oh itu ada ilmunya ya bun ya gitu. Dia sampai tanya gitu, sampai dia mempelajari juga gitu. Jadi kayak kita perlu deh bikin sesuatu gitu kan, karena kayak aku juga dosen, nggak cukup hanya kita berkarya di kampus aja, karena kita ada pengabdian masyarakat gitu kan. Kita harus turun memang ke masyarakat gitu. Nah ini kita bikin apa ya? Nah ini kan lahirnya pada saat itu di masa pandemi awal-awal, bingung kan, pandemi tapi kita mau turun nih ke masyarakat, mungkin nggak ya gitu ya kan. Sampai akhirnya terus oke, kita buka lewat sosial media dulu aja. Nah, kita bikin lah Instagram waktu itu, Sahabat Gizi gitu. Terus itu followersnya masih saya sama suami gitu kan, bikin konten sendiri gitu. Nah visi misinya adalah kita menyasar ke pasangan-pasangan muda yang baru gitu ya, kayak kita dulu gitu kayak kita dulu baru nikah ngapain ya gitu ya. Terus gak lama kan alhamdulillah dikasih keturunan gitu kan, hamil. Itu pun ada beberapa masalah gizi yang saya alami. Saya ahli gizi tapi punya masalah gizi gitu kan. Ini gimana orang yang nggak ngerti gizi, terus dia punya masalah juga, dia pun bingung mau ngapain kan gitu. Ya pokoknya saya pada saat hamil tuh ada anemia waktu itu gitu kan. Nah ini gimana ibu-ibu hamil lain yang bukan ahli gizi tapi dia bingung kan. Kalau di anemia terus dia harus apa gitu kan. Harus bagaimana saya ini? Harus makan apa gitu kan. Iya, harus gimana biar anak saya tuh sehat gitu kan. Jangan sampai dia kayak saya nih kurang gizi juga akhirnya gitu kan.
Terus itu semakin membulatkan tekad kita gitu. Terus pada saat anak saya lahir gitu ya, terus dia menyusui, ASI saya juga susah keluar. Iya, itu hampir itu juga, iya. Hampir dialami sama ibu-ibu ya. Banyak ibu-ibu yang mengalami itu. Terus wah ini gimana? Padahal teorinya saya tahu anak saya harus dapat ASI eksklusif. 0 sampai 6 bulan ya, ASI saja. Tapi kalau ASI saya nggak keluar gimana gitu ya kan? Suami saya juga bingung, nggak tahu ilmunya lah. Kamu kan ngerti gitu kan? Ini terus ya saya terus akhirnya saya belajar lagi, saya baca lagi ya sampai akhirnya bisa keluar. Saya bisa mencukupi kebutuhan dari bayi saya gitu. 6 bulan dia alhamdulillah ASI eksklusif. Setelah saya mempelajari lah. Nah, terus kan tapi saya berpikir nih berarti banyak ibu lain yang mengalami hal ini gitu. Ya itu jadi latar belakang kita. Sampai akhirnya di perjalanan anak saya udah mulai masuk MPASI, 6 bulan MPASI, terus beberapa teman, saya sering posting ya, sering posting dulu di Instagram ya kan, di Instagram saya awalnya. Terus beberapa itu sahabat gizi belum terlalu happening ya, maksudnya belum terlalu banyak konten yang kita buat waktu itu, karena kan cuma berdua. Terus udah gitu saya sering sharing di Instagram saya malahan. Nah itu banyak teman-teman yang bertanya gitu. Anak saya juga nih baru mau masuk MPASI, mau dikasih apa ya kayak gitu. Anak saya ini 4 bulan tapi dia udah pengen makan nasi, boleh nggak ya gitu. Jadi banyak pertanyaan yang masuk dari teman-teman sendiri. Gitu. Sampai akhirnya tuh berarti nih edukasinya tuh diperlukan sebenarnya di masyarakat gitu. Mereka tuh kayak bingung, nih anak mau baru lahir dikasih makan apa, anak udah umur segini makannya apa gitu. MPASI harusnya gimana gitu loh mas. Jadi awalnya ceritanya begitu. Jadi dari latar belakang kita juga. Jadi terbentuk tahun 2020 ya. Jadi di awal pandemi yang awal-awal banget. 2020 ya? Oh iya. 2 tahun yang lalu. Nah, saat ini kalau community itu pasti banyak orang yang turut serta gitu ya. Ada berapa anggota sekarang? Sekarang sih baru sekitar 200 orang ya, 200-an kurang lebih itu, tapi menyebar. Kita ada di beberapa member, memang kita kayak menjaringnya dari Instagram juga. Jadi kita buka memang kan open membership kan, join membership gitu boleh. Nah di situ nanti mereka bisa dapat advantage-nya kelas WhatsApp gitu ya, kuliah WhatsApp. Jadi kita sering kasih edukasi, konsultasi gratis sama kita ahli gizi, tim saya, tim ahli gizi, sarjana gizi. Nah di situ dia bisa tanya gitu tentang intinya mulai dari kehamilan atau persiapan kehamilan, persiapan pernikahan, sampai anak itu nanti MPASI usia 2 tahun. Gitu. Jadi grup WA gitu ya? Iya, WhatsApp grup. Jadi membernya nanti joinnya di WhatsApp grup gitu untuk informasinya lebih banyak. Assalamualaikum Bang Tony, Ibu dosen. Ibu dosen aja saya panggilnya. Ibu dosen, anak ayah perempuan nih, umur 6 tahun. Cuman yang ayah suka bingung tuh, makanya kok susah banget ya Bu dosen. Biarpun dipaksa, kalau nggak mau ya enggak, kadang-kadang sampai 2 hari kagak makan nasi. Kalau lagi mau makan ya cuman makan nasi goreng aja. Bu dosen, itu bagus gak buat perkembangannya? Itu aja deh pertanyaan Aye. Mungkin ada masukan dari Bu dosen buat anak Aye. Terima kasih. Sama-sama ya Po Ipe. Gimana? Ya Po Ipe, ini kayaknya masalah sejuta ibu ini ya. Kok gitu ya? Susah makan gitu. Anak gitu susah ya? makan, ibunya makan terus, anaknya susah makan. Jadi kadang suka timpang nih, ntar anaknya kurang gizi, ibunya kelebihan gizi ya. Masalah kita lagi tuh. Jadi sebenarnya kalau lihat anaknya susah makan ini harus dilihat dari penyebabnya dulu. Jadi ibunya harus peka dulu. Nih kira-kira anak nggak mau makan kenapa? Oh, dicari tahu dulu kenapa nih? Kenapa gitu. Nih gitu ya. Dia nggak mungkin dalam 2 hari atau sehari itu sebenarnya nggak mau makan tapi nggak ada apa-apanya gitu. Ya, jadi benar-benar kayak nggak lapar aja itu nggak mungkin sebenarnya. Tapi kita harus cari tahu dulu gitu. Apakah dia mungkin sakit? Ya, jadi dia mungkin nggak nafsu makan gitu ya. Karena kalau udah sakit kayak batuk pilek aja, ya kan, itu udah ganggu gitu ya. Jadi ganggu di hidung, jadi kayak misalnya mulut juga indera perasa juga hilang gitu. Jadi kayak nggak mau makan gitu anaknya gitu. Nah itu harus ibunya sih yang harus lebih telaten juga mencari tahu nih penyebabnya apa. Terus mungkin ada beberapa hal lagi gitu, kayak misalnya dia bosen sama menunya. Ibunya masaknya sayur sop mulu misalnya gitu ya, nggak diganti-ganti menunya gitu ya kan. Kan misalnya kalau sayur sop itu misalnya mau diganti capcay gitu, misalnya masaknya cara masaknya aja beda nih, tapi sebenarnya ininya sama isinya gitu ya kan. Atau misalnya apa yang biasa anak suka gitu ya, nugget misalnya, nah ibunya bikin sendiri gitu. Jadi dilihat dulu apakah dia mungkin bosan sama menunya, penyebabnya ya.
Nah, dari penyebabnya kita udah tahu apa, kita tahu nih caranya gimana untuk memperbaikinya, gitu ya kan? Misalnya tadi kalau misalnya menunya kurang variatif, ya kita berarti bikin variasi menunya. Iya. Bikin Gitu. variasi menunya, dibuat jadwal Senin. Iya. Sayur bening sama kornet. Iya, enak tuh ya kan. Terus Selasa. mie goreng misalnya, Iya. sama telur, gitu ya. Ada Oke. sayurannya juga, dibikin bakwan jagung misalnya, Oke. atau misalnya bakwan sayur gitu. Sayuran tuh nggak harus yang bentuknya sayur loh, gitu. Jadi sayuran kalau misalnya mau dibikin kayak fritters, kayak gorengan bakwan sayur gitu boleh. Oh, boleh ya. Iya, itu karena nggak apa-apa gitu. Iya, Tapi iya. kalau udah dewasa kita harus membatasi nih gorengan misalnya gitu kan. Oke. Jadi intinya yang anak-anak kira-kira mau makan gitu, karena dia akan selalu bosen lah, sayur di sop mulu, sayur bening mulu, bosen loh gitu. Jadi kita yang harus banyak explore menu, explore resep baru gitu lah. Iya. Atau enggak gini Pak Ipe, kalau anaknya nggak mau makan, kasih nih menu paten nih. Nasi, telur ceplok, kecap sama kerupuk pasti mau. Mbak Novi, obesitas itu kegemukan berarti. Kegemukan, ya. Iya. Kelebihan. Nah, bagaimana menentukan bahwa seseorang itu adalah masuk kategori kegemukan? Ada nggak sih rumusnya? Coba dong. Ada. Gimana? Namanya indeks massa tubuh. Gimana caranya Jadi ngitungnya? berat badan BB dibagi. tinggi badan dalam meter Saya 173. dikuadratkan. Jadi 173 1,73 dikali 1,73. Berat badan saya 80, tinggi Iya. saya 173. Jadi 80 bagi 173. 80 dibagi 1,73 dalam meter ya. Oh, 1,73. 80 dibagi Dikuadratkan 1,73-nya kuadrat. 3 dikuadratin. Sorry, 1,73 dulu dikuadratin. Oh. Nah, 1,73 dulu dikuadratin. 1,73. yes. Gimana sih? 1,73 dikuadratin dikali 1,73. Dikali 1,73. Oke. 2,99. Oke. Nah, kayak 80 tadi dibagi 2,9. Oke. Berapa? 80 dibagi 2,9. 27. Sebentar. 2,9. Jadi 27. Nah, 27 itu masuknya udah Obesitas kelas 1. Saya obesitas DV Mania. BMI kalkulator. Itu penting loh buat apa mengukur gizi dalam tubuh. Mempermudah ya. Iya, karena kan tadi Mbak Novi bilang nih, Mbak dosen bilang kelebihan jelek, kekurangan juga jelek gitu. Jadi harus tengah-tengah. Sebentar, nih dari tadi kita kan ngomongin komunitasnya nih, komunitas apa namanya? Sahabat Gizi. Kedepannya nih ada program-program apa nih? Ya, jadi kita sekarang lebih banyak lagi nyasarnya tuh ke yang pasangan-pasangan muda ya, atau yang kayak masih jomblo pun nih kita lagi nyasar deh. Jadi persiapan pernikahan sih, lebih kayak prakonsepsi. Jadi kita lagi menyasar ke situ, mengedukasi mereka untuk lebih siap nih pada saat menikah tuh. Dia nggak yang bingung-bingung nih antar hamil harus gimana, punya anak gimana, yang tadi kayak aku cerita gitu ya. Jadi itu kita lagi menyasar ke KUA gitu ya, untuk persiapan pernikahan, edukasi ke remaja-remaja juga untuk kayak persiapan nanti dia menjadi calon-calon ibu, remaja putri khususnya, ini harus seperti apa gitu. Jadi kedepannya kita lagi mau menyasar ke situ sih, untuk lebih banyak mengenal nih edukasi gizi itu seperti apa sih, yang baik seperti apa gitu. Ini kan tadi kalau dilihat antusiasnya DV Mania kan antusias banget nih kalau ngomongin soal gizi. Kalau misalnya DV Mania nih pengen gabung di komunitas sahabat gizi, bisa? Bisa. Jadi gimana caranya? Kita aktif ada di Instagram, kita ada di YouTube ya, kita ada di podcast juga. Kalau misalnya mau join itu tinggal buka Instagram, nanti ada di link bio kita, itu ada join membership. Jadi kalau misalnya mau join jadi member anggota kita, itu tinggal klik aja di situ, ikutin caranya, udah deh. Nanti kita invite ke grup WhatsApp kita gitu. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa dapat banyak banget kelas yang kita buat di WhatsApp khususnya gitu ya. Jadi rutin di situ kita bahas seputar gizi anak, bisa konsultasi gratis juga. Terus kalau misalnya sekarang kita juga ada pendaftaran untuk konsultasi gizi ya. Jadi kalau misalnya mau lebih lebih detail lagi, mau pakai meal plan ya untuk 3 hari, 5 hari kita bisa buatin gitu. Oh, itu gratis ya? Berbayar ya kalau berbayar. Ya, berbayar. Tapi kalau kayak konsul-konsul cuma nanya kayak tadi gini, itu masih bisa dijawab gratis. Untuk member kita gratis. Instagramnya di mana? Di @sahabatgizi.
Sahabat Gizi. Kalau mau punya Instagram langsung aja cari ya Sahabat Gizi. Terus kalau misalnya mau lihat YouTube bisa di Sahabat Gizi juga. Sahabat Gizi juga. Bisa tanya di situ. Bisa tanya nggak di situ? Di YouTube bisa, di Instagram juga bisa. Komen-komennya bisa ya dijawab. Ih, seru. Adminnya aktif kok. Ih, senang banget kalau misalnya nanya di komen terus dijawab ya. Ya udah, DFM Mania ini seru banget ngobrol-ngobrolnya sama Mbak Novi, sang ahli gizi ini, dosen dari Universitas Esa Unggul, prodi gizi dan juga co-founder Sahabat Gizi Community. Dan yang paling deket nih ada mau kopdar kah Sahabat Gizi? Iya, jadi rencana sih nanti kita mau ada webinar paling ya. Jadi kalau misalnya menjelang pas puasa nih, nah ya kita ada kelas pas puasanya nanti. Oke. Dinantikan aja mungkin ya. Nanti kita buka kelas untuk Zoom atau webinar gitu, boleh join untuk puasa. Boleh join? Iya, Free? boleh. Iya, kita pakai free kalau misalnya buat webinar gitu. Oke, iya. Ya udah, terima kasih loh Mbak Novi. Ini ngobrol-ngobrol tentang gizinya. Kapan-kapan kalau misalnya saya mau ngerepotin lagi dengan DFM boleh loh ya, dengan Sahabat Gizinya. Gizinya. Kita buka tema misalnya apa gitu, boleh ya? Boleh ya. Oke, seru. Oke. Mbak Novi, terima kasih udah hadir di studio dan salam juga buat teman-teman di Sahabat Gizi. Sahabat Gizi. Ya, terima kasih.